Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Sekarang kita akan belajar lagi tentang materi UP, uji pengetahuan khususnya di pedagogik di sesi 2. Terima kasih banyak sudah menonton videonya yang sesi 1 pedagogik. Sekarang kita lihat di sesi 2 ini. Kita lihat, kita awali dari satu soal. Soal nomor 1, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, dan E. Evaluasi penempatan. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita lihat pembahasannya. Yang pertama adalah jenis evaluasi ya. Tadi kita fokus di soal ini adalah evaluasi. Evaluasi berdasarkan tujuan adalah ada evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Kalau evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tersebut. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakter siswa. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, dari pembahasan ini kita kembali lagi kepada soal yang tadi. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah yang mana Bapak Ibu jawabannya A, B, C, D, atau E? Ya, betul. Jawabannya adalah yang tepat adalah B, evaluasi sumatif. Kita lihat di sini kata kuncinya adalah mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Ya, untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Itu kata kuncinya. Nah, sekarang kita lihat soal yang kedua. Nah, sebelum kita lihat soal yang kedua, ini ada tambahan informasi ya. Tambahan informasi tentang evaluasi. Karena kita tadi berhubungan dengan soal yang pertama, evaluasi. Selain tadi yang disampaikan, ada juga jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Evaluasi konteks adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Evaluasi input adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya manusia, baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Evaluasi proses adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Kemudian yang keempat adalah evaluasi hasil atau produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Kemudian yang kelima adalah evaluasi outcome atau lulusan, adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yaitu evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Kemudian kita lihat ada jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah evaluasi program pembelajaran, yaitu evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, kemudian aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua adalah evaluasi proses pembelajaran, evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi hasil pembelajaran, yaitu evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif ya, secara pikiran, secara pengetahuan, kemudian afektif, sikap, emosi, kemudian psikomotorik adalah skill, keterampilan.
Yang selanjutnya adalah jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Berdasarkan objeknya, ada evaluasi input, adalah evaluasi terhadap siswa, mencakup kemampuan kepribadian, sikap, keyakinan. Kalau evaluasi transformasi adalah evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, metode, dan lain-lain. Evaluasi output adalah evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Berdasarkan subjek, yaitu evaluasi internal. Ada evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru, atau kita mungkin setiap reguler ada kepala sekolah atau wakasek atau tim kita masuk ke dalam kelas untuk melihat pembelajaran kita ya, untuk memberikan feedback pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian kalau evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua, masyarakat, atau dari misalkan ketika akreditasi ya atau pengecekan pembelajaran kita. Nah, kemudian kita lihat soal yang kedua ya. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek atau checklist, B. Benar salah, true false, C. Pilihan ganda atau multiple choice, kemudian D. Menjodohkan atau matching, dan yang E adalah jawaban bebas atau completion test. Nah, sebelum kita menjawab, kita lihat pembahasannya ya Bapak Ibu. Tadi disebutkan dalam soal itu adalah siswa itu melaksanakan suatu kegiatan ya. Nah, berarti itu berhubungan dengan penilaian kinerja ya, atau kita bisa sering dengar penilaian kinerja atau disebut dengan penilaian unjuk kinerja atau dalam bahasa Inggrisnya adalah performance assessment. Kemudian bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Kemudian pada penilaian kinerja peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek atau checklist, kemudian catatan anekdot, atau narasi, kemudian skala penilaian atau rating scale. Nah, kita lihat lagi ya ke soal yang tadi Bapak Ibu. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk mereka hasil belajar yaitu A, B, C, D, atau E. Bapak Ibu jawabannya sesuai dengan pembahasan tadi. Ya, betul. Jawabannya adalah A, daftar cek atau checklist. Di sini kita lihat kata kuncinya adalah mendemonstrasikan. Berarti itu berhubungan dengan penilaian kinerja atau unjuk kerja atau performance assessment. Ya, nah, kita ada lihat lagi di sini ada tambahan informasi yang bisa dibagikan tentang tes ya, tentang evaluasi. Jadi secara umum tes itu dapat dipilah ke dalam tiga. Ya, ada tes penampilan atau unjuk kerja atau performance assessment, kemudian tes lisan dan tes tulis. Kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu, kita sambil mereview lagi. Pasti ini sudah semua pernah dilakukan oleh Bapak Ibu ya selama mengajar. Tes penampilan adalah tes dalam bentuk tindakan atau unjuk kerja untuk mengukur seberapa jauh seseorang dapat melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan. Misalnya tes keterampilan dalam mengoperasikan alat atau peralatan seperti komputer, peralatan produk teknologi, kemudian juga memperagakan gerakan dan kegiatan belajar lainnya sejenis. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan tes penampilan atau tes keterampilan, maka dapat diketahui secara langsung tingkat atau kualitas keterampilan peserta didik yang sudah dirumuskan dan ditetapkan dalam kompetensi dasar. Di samping itu, tes keterampilan atau tes praktek dapat berfungsi sebagai media belajar untuk mengurangi kejenuhan. Karena di sini maksudnya media adalah ketika kita unjuk kerja ya, misalkan kita yang IPA misalkan ya, kita langsung berikan alatnya, mikroskop misalkan, kemudian alat praktikum yang lain. Jadi tidak hanya melihat dari video atau, mendengarkan cerita dari guru, jadi siswa langsung melihat, memegang, dan mengoperasikan. Kemudian namun
Demikian, penggunaan tes keterampilan akan menghadapi kendala jika peralatan yang digunakan tidak memadai untuk mendukung kelengkapan tes itu sendiri. Misal, dalam satu kelas Bapak Ibu memiliki 30 siswa atau 30 peserta didik. Kemudian untuk melihat kemampuan atau skill mereka, keterampilan mereka untuk mengoperasikan mikroskop dengan benar ya, bagaimana mengambil cahaya dan melihat objeknya dan sebagainya. Nah, itu berarti minimalnya ada 30 mikroskop ya, atau kalau mau dibagi dalam beberapa sesi misalkan per 5 siswa gitu ya, bisa menggunakan 5 mikroskop, tapi hanya waktunya, cukup lama. Kemudian selain itu juga, tes keterampilan relatif mahal manakala dibutuhkan kelengkapan fasilitas tes keterampilan yang lebih kompleks yang tadi ya berhubungan dengan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah tes lisan atau oral test yang dilaksanakan secara lisan, di mana soal dan pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban yang diberikan juga dinyatakan secara lisan. Jadi langsung ya, face to face. Kemudian, mungkin kalau sekarang online bisa dengan menggunakan video call atau bisa menggunakan telepon WhatsApp dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tes tulis atau written test, adalah tes yang dilaksanakan secara tertulis. Pertanyaan atau soal dinyatakan secara tertulis dan jawaban yang diberikan oleh peserta tes juga dinyatakan secara tertulis. Tes tulis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tes bentuk uraian atau essay test dan bentuk objektif atau objective test. Nah, kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah tes bentuk uraian. Adalah tes yang jawabannya tidak disediakan pada lembar soal, tetapi harus diungkap dan diberikan sendiri oleh peserta tes. Pengungkapan jawaban oleh peserta tes sangat bervariasi, dilihat dari sisi gaya bahasa dan keluasan lingkup jawaban. Kemudian berdasarkan sifat jawaban inilah, maka tes bentuk uraian dapat dipilah menjadi dua, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas. Kalau uraian bebas, yaitu memberikan keleluasaan pada peserta tes untuk mengungkapkan secara panjang lebar jawaban yang diberikan. Kalau uraian terbatas, membatasi peserta tes dalam menjawab berdasarkan aspek-aspek tertentu dari materi yang diujikan, atau mungkin bisa dibatasi menjawab dalam setengah halaman A4 misalkan ya, atau menjawab hanya dilihat dari organ dan penyakit misalkan gitu ya. Jadi ada pembatasan kalau yang terbatas. Selanjutnya kita lihat tes bentuk objektif adalah yang jawabannya disediakan oleh pembuat soal. Peserta tes hanya memilih jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang atau centang atau melingkari ya. Secara umum tes bentuk objektif dapat dipilahkan menjadi ada benar salah atau true false, ada menjodohkan atau matching test, pilihan ganda atau multiple choice, kemudian tes analogi atau analogy test, kemudian tes menyusun kembali atau rearrangement test. Kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu. Tes benar salah atau true or false adalah bentuk soal atau pertanyaannya berupa pernyataan. Ya, jadi nanti ada biasanya saya membuatnya menjadi dua kolom. Yang kolom yang kiri yang pertama itu berupa pernyataan-pernyataan, kemudian nanti siswa di kolom kanan menuliskan benar atau salah atau bisa menulis B atau S ya. Jadi soalnya dalam bentuk pernyataan. Kemudian tes menjodohkan atau matching test adalah format tes yang disusun dalam dua bagian, yaitu bagian pertanyaan atau pernyataan dan bagian jawaban. Jadi sama ya, misalkan kita membuat dua kolom, kolom satu itu berisi pertanyaan atau pernyataan, kemudian nanti di kolom kanan itu ada kata-kata ya atau frase yang merupakan jawaban. Dan nanti salah satu strategi untuk tes menjodohkannya itu pertanyaan atau pernyataan dengan pilihan jawaban itu jangan sama. Jadi baiknya pilihan jawaban itu dilebihkan. Misal ada pertanyaan ada 10 berarti pilihan jawabannya itu 15 ya. Jadi agar membuat ini juga apa namanya jeli ya siswa-siswa kita. Selanjutnya adalah tes pilihan ganda. Dalam bentuk tes yang disusun berupa pertanyaan sebagai pokok soal atau stem dan alternatif pilihan jawaban. Jadi alternatif nanti kalau kita membuat soal kan biasanya ada informasi yang disajikan, bisa tabel, narasi, berita, grafik dan sebagainya. Itu kita sebut sebagai pokok soal atau stem. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan, kemudian ada alternatif pilihan jawaban. Nah, alternatif pilihan jawaban ada 3, 4, atau 5. Kemudian ada peserta tes diminta memilih satu jawaban yang benar dari alternatif jawaban yang disediakan dengan cara memberi tanda sesuai dengan petunjuk. Tes pilihan ganda ini dapat dipilih lagi menjadi pilihan ganda biasa, kemudian pilihan ganda ada sebab akibat, pilihan ganda analisis kasus, pilihan ganda kompleks, dan pilihan ganda membaca diagram, grafik, atau peta.
Kemudian selanjutnya adalah tes analogi atau analogi tes adalah jenis tes bentuk objektif yang disusun sedemikian rupa di mana dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan peserta tes diminta memilih bentuk yang sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Kalau tes menyusun kembali, rearrangement test adalah tes objektif yang disusun sedemikian rupa sehingga format pernyataan atau pertanyaan terus tersusun dalam kalimat yang tidak teratur. Ya, dalam jenis tes ini, peserta tes diminta untuk menyusun kembali rangkaian kalimat yang tidak teratur menjadi urutan pengertian atau proses yang benar. Kemudian informasi selanjutnya, tadi kita masih ada tentang objektif ya. Ternyata tes bentuk objektif ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita lihat satu persatu, kalau kelebihannya adalah lingkup materi yang diujikan luas sehingga dapat mewakili materi yang sudah diajarkan atau representatif. Kemudian tingkat validitas isi relatif tinggi, proses koreksi dan penyekoran mudah dan objektif, tidak memungkinkan peserta tes untuk mengemukakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan. Informasi hasil tes dapat lebih cepat, kemudian tingkat reliabilitas tinggi, memungkinkan penyelenggaraan tes bersama pada wilayah yang luas. Selanjutnya adalah kelemahan tes objektif. Yang pertama adalah tidak mengembangkan daya nalar peserta tes. Peserta tes cenderung menjawab dengan jalan menerka, memungkinkan terjadinya kecurangan atau saling menyontek, mengembangkan dan menyusun soal relatif sulit dan waktu lama, membutuhkan waktu untuk membaca soal dan jawabannya sehingga mengurangi waktu ujian. Nah, kemudian sekarang kita lihat soal yang ketiga. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, kita lihat pembahasannya. Analisis secara teoritis adalah telaah soal yang difokuskan pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Penelaahan kualitas soal bentuk objektif pada aspek materi dimaksudkan untuk mengetahui A. Apakah materi yang diujikan sudah sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang ditetapkan. Yang kedua, apakah materi soal sudah sesuai dengan tingkat atau jenjang kemampuan berpikir peserta tes. Yang ketiga adalah apakah kunci jawaban sudah sesuai dengan isi pokok soal. Kalau secara aspek konstruksi artinya apakah soal-soal yang kita buat itu sudah merujuk pada kaidah-kaidah penulisan soal yang baik. Kalau dari bahasa, apakah bahasa kita sudah cukup jelas, mudah dimengerti, tidak menimbulkan multi interpretasi, serta sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang berlaku. Kita lihat pembahasannya juga secara teoritis, kualitas soal tes bentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan, hanya ada satu jawaban yang benar, kemudian pengecoh homogen dan berfungsi. Misalkan pengecoh homogen itu misalkan ada 4 pilihan jawaban, yang ditanyakan yaitu nama buah-buahan, ternyata di jawabannya itu ada mangga, misalkan B, semangka, yang C dan D ternyata nama sayuran ya. Jadi itu tidak homogen. Jadi kalau buah-buahan, buah-buahan, kalau sayuran, sayuran semua itu ya. Kemudian selanjutnya, nah kita lihat lagi ke soal. Jadi sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh guru. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu jawabannya apa Bapak Ibu? Tadi pembahasan yang sudah disampaikan. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Di sini ada kata kuncinya aspek materi. Aspek materi itu adalah soal harus sesuai dengan indikator. Nah, itu Bapak Ibu di akhir belajar hari ini kita sama-sama mengingatkan mari belajar, belajar dan tetap belajar. Sama saya juga masih terus belajar, kita sharing dan silakan Bapak Ibu bisa mencoba latihan soal yang lain melalui Google Form. Ini https://bit.ly soal latihan UP pedagogik garis bawah sesi 1. Jadi saya baru membuat yang sesi 1 untuk latihan Google Form-nya, tapi pembahasannya ini sudah ada di video yang sesi 2. Video pembahasan sesi 1 ada di video link yang lainnya.
Semoga Bapak Ibu tetap sehat, kemudian tetap tenang, lancar juga UP-nya, kemudian bismillah lulus PPG dan menjadi pendidik profesional. Amin. Jadi kesuksesan itu tidak didapatkan dalam waktu instan, tapi adalah dari usaha yang sedikit-sedikit, kemudian diulangi setiap hari dan akan menjadi kitanya paham ya. Jadi dalam pembelajaran PPG ini terus belajar, terus membuka lagi catatan-catatan, belajar dari berbagai sumber. Jangan nanti mendekati hari H ketika UP, tapi sedikit-sedikit dibaca dan mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya sehat, dan jangan lupa banyak yang mendoakan Bapak Ibu, jadi yakinlah ya kebaikan-kebaikan yang akan datang pada Bapak Ibu dan insya Allah tetap semangat, sehat, keluarga semua mendoakan, teman-teman, kemudian siswa-siswa kita mendoakan, semoga tetap lulus dalam PPG. Tetap semangat, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.